Kita masuk pertemuan kedua perkuliahan hukum internasional. Pada season ini saya akan membahas tentang sejarah hukum internasional. Sejarah hukum internasional yang pertama adalah di zaman India kuno. Dalam kebudayaan India kuno terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku, bangsa, dan raja-raja. Hukum bangsa-bangsa pada zaman India kuno telah mengenal ketentuan-ketentuan yang mengatur kedudukan dan hak-hak istimewa seorang duta. Selain itu juga terdapat pengaturan mengenai perjanjian-perjanjian, hak dan kewajiban raja, dan juga peraturan hukum perang. Khusus dalam hukum perang diatur mengenai perbedaan antara kombatan dan non-kombatan. Juga ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan terhadap tawanan perang dan cara melakukan perang. The conduct of war. Pada zaman ini seorang raja dalam mengadakan hubungan dengan raja lainnya telah diatur oleh kebiasaan yang dinamakan desa dharma. Pujangga yang terkenal pada saat itu adalah Kautilya atau Chanakya yang menulis buku yang berjudul Artha Sastra Gautama Sutra. Buku tersebut memuat tentang hukum kerajaan dan hukum keluarga serta hukum kasta. Pada abad ke-5 sebelum Masehi muncul Undang-Undang Manupada. Undang-undang ini memuat tentang hukum kerajaan yang mengatur hubungan antara raja-raja. Itu di zaman India kuno. Yang kedua, bangsa Yahudi. Pada zaman ini dikenal hukum bangsa-bangsa yang merupakan kebudayaan Yahudi. Juga dikenal ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian, perlakuan terhadap orang-orang asing, dan cara melakukan perang. Ada pengecualian dalam hukum perang Yahudi dengan hukum perang secara umum terhadap musuh bebuyutan. Diperbolehkannya untuk melakukan penyimpangan ketentuan perang pada saat bangsa Yahudi berhadapan dengan musuh bebuyutan. Itu di bangsa Yahudi. Yang ketiga adalah di zaman Yunani. Pada permulaan masa Yunani, proses pembentukan kaidah-kaidah kebiasaan hukum internasional dari adat istiadat dan praktek-praktek yang ditaati oleh negara-negara tersebut dalam hubungan mereka satu sama lain. Pada saat itu banyak muncul negara merdeka, dan di antara mereka mengadakan hubungan diplomatik satu sama lain dan hubungan dengan dunia luar. Maka kemudian berkembanglah sejumlah kaidah kebiasaan yang berkenaan dengan urusan-urusan diplomatik. Pada zaman itu juga telah dikenal aturan-aturan yang mengatur hubungan antara kumpulan-kumpulan manusia yang hidup dalam negara-negara kota. Pada zaman ini penduduk digolongkan menjadi dua, yaitu golongan Yunani dan golongan orang di luar Yunani yang dianggap sebagai orang-orang biadab atau barbar. Masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan-ketentuan mengenai perwasitan atau arbitration dan diplomasi yang tinggi tingkat perkembangannya. Sumbangan yang paling berharga dari kebudayaan Yunani bagi perkembangan hukum internasional adalah konsep hukum alam, yaitu hukum yang berlaku secara mutlak dimanapun juga dan yang berasal dari rasio atau akal manusia. Konsep hukum alam ini adalah konsep yang dikembangkan oleh para ahli filsafat yang hidup dalam abad ketiga sebelum Masehi. Konsep hukum alam diteruskan ke Roma, dan Romalah yang memperkenalkan kepada dunia. Sebagaimana kita ketahui, ajaran hukum alam ini telah berperan penting dalam sejarah hukum internasional. Mazhab hukum alam memberikan dasar-dasar bagi pembentukan hukum yang ideal. Dalam hal ini, dengan menjelaskan bahwa konsep hidup masyarakat internasional merupakan keharusan yang diperintahkan oleh akal budi, rasio, manusia. Mazhab ini sesungguhnya telah meletakkan dasar rasionalitas bagi pentingnya hidup berdampingan secara tertib dan damai antar bangsa-bangsa di dunia ini, walaupun mereka memiliki asal-usul keturunan, pandangan hidup, dan nilai-nilai yang berbeda. The natural obligation of justice become not thus of divine law, but essentially what is necessary for
subsistence, and self-preservation. Others have focused on consent as the key to the binding nature of international law. Norms are binding because state consent that they should be. Itulah peninggalan dari zaman Yunani. Jadi konsep hukum alam itu menjadi nilai-nilai secara universal. Kemudian di zaman Romawi, hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi ini. Hal ini karena zaman ini masyarakat dunia merupakan satu imperium, yaitu Imperium Roma, yang menguasai seluruh wilayah di dalam lingkungan keberadaan Romawi, kebudayaan Romawi. Walaupun demikian, ya, hukum Romawi ini sangat penting bagi perkembangan hukum internasional selanjutnya. Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum internasional. Dalam hukum Romawi dikenal asas-asas yang berasal dari hukum perdata, kemudian memegang peranan yang penting dalam hukum internasional seperti occupation, servitude, dan bona fide. Juga dikenal asas-asas fakta, servanda, yang ini merupakan asas dalam hukum perdata. Inilah merupakan warisan dari kebudayaan bangsa Romawi yang berlaku hingga saat ini. Hukum Romawi menjadi dasar bagi sebagian besar sistem-sistem hukum di Eropa, khususnya negara-negara Eropa Barat, dan berpengaruh terhadap perkembangan hukum internasional masa kini. Namun, jika bakal dari hukum internasional telah lama ditetapkan oleh Kekaisaran Romawi, yaitu istilah hukum Jus Gentium, yang merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang yang bukan Romawi, serta antara orang bukan Romawi satu sama lain. Kemudian muncul lagi istilah Ius Intergentes yang mengatur tentang hubungan antara publik dengan individu. Dari situlah awal munculnya hukum yang mengatur tentang hubungan subjek hukum yang melintasi batas teritorial suatu negara. Pada abad pertengahan, dunia barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar. Sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada paus sebagai kepala gereja Katolik Roma. Masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan tahta suci dan sebagai pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani. Selain masyarakat Eropa Barat saat itu dikenal dua masyarakat besar yang berbeda, yaitu Kekaisaran Bizantium dan dunia Islam. Kekaisaran Bizantium memperkenalkan praktek diplomasi dan memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum internasional. Sedangkan dunia Islam memberikan sumbangan perkembangan di bidang hukum perang. Pada periode terakhir kekuasaan Kekaisaran Romawi yang meluas mencakup hampir seluruh wilayah dunia, dan tidak ada satu pun negara yang merdeka sehingga tidak diperlukannya ada lagi hukum bangsa-bangsa. Selama abad pertengahan terdapat dua hal khusus yang menjadi penghalang evolusi suatu sistem hukum internasional. Apa saja? Pertama adalah kesatuan duniawi dan rohani sebagian besar Eropa di bawah Imperium Romawi. Kedua, struktur feodal Barat yang melekat pada hierarki otoritas yang tidak hanya menghambat munculnya negara-negara merdeka, akan tetapi juga mencegah negara-negara pada saat itu memperoleh karakter kesatuan dan otoritas negara-negara berdaulat modern. Kelima, Perjanjian Westphalia. Dalam sejarah hukum, khususnya hukum internasional, Perjanjian Westphalia merupakan tonggak sejarah dari lahirnya negara-negara modern. Menurut hukum internasional, latar belakang lahirnya perjanjian legendaris ini bukan saja disemangati oleh persoalan-persoalan keagamaan, pertentangan antara agama Katolik dan Protestan, tetapi lebih jauh dalam soal-soal perkembangan kenegaraan dan hubungan antar bangsa serta pengakuan internasional. Selain dapat mengakhiri perang 30 tahun, juga telah membawa dampak besar bagi perubahan-perubahan peradaban umat manusia di muka bumi. Beberapa negara yang tadinya menjadi satu kerajaan oleh akibat keinginan masyarakat
oleh akibat keinginan masyarakat kecil berpecah-pecah menjadi beberapa negara, seperti negara Eropa bagian barat yaitu Luxembourg, Belanda, dan Belgia yang tadinya bersatu menjadi satu negara. Demikian pula dengan kerajaan-kerajaan kecil oleh keinginan masyarakat bersatu menjadi satu negara seperti Italia. Bukan itu saja, perubahan-perubahan penting dari sejarah perang 30 tahun adalah solusi-solusi perdamaian dari akibat perang yang lama tersebut serta adanya kodrat manusia yang berdamai. Perjanjian Westphalia bukanlah solusi perdamaian yang pertama kali berkembang, namun perjanjian ini merupakan tonggak sejarah mengakhiri perang 30 tahun di Eropa. Demikian pula perjanjian ini telah menghasilkan dokumen-dokumen penting bagi sejarah umat manusia di muka bumi ini. Uni Eropa atau European Union dapat dipandang sebagai dari perjanjian ini. Demikian pula halnya dengan terbentuknya asosiasi-asosiasi regional banyak mengacu pada perjanjian Westphalia ini. Perjanjian Westphalia membangun semangat kebersamaan dalam memandang bahwa perang, kedengkian, pembinasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia adalah dosa yang tidak terampuni di muka bumi. Semangat kebersamaan ini tanpa memandang perbedaan agama dan ras. Dengan demikian, perjanjian Westphalia telah meletakkan dasar-dasar bagi susunan masyarakat internasional yang baru, baik mengenal bentuknya yang didasarkan atas negara-negara nasional, tidak lagi didasarkan kerajaan, maupun mengenai hakikat daripada negara-negara itu dan pemerintahnya, yakni pemisahan kekuasaan dan pemerintahan dari pengaruh gereja. Perjanjian Westphalia ini sebagai suatu peristiwa yang mencanangkan suatu zaman baru di dalam sejarah masyarakat internasional yang tidak ada hubungannya dengan masa lampau. Perjanjian ini dapat dikatakan sebagai titik puncak dari suatu proses gerakan reformasi dan sekularisasi kehidupan manusia, khususnya perebutan kekuasaan Romawi, kekuasaan duniawi antara gereja dan negara. Dengan demikian, ajaran hukum alam pada hukum internasional disekulerkan oleh Hugo Grotius untuk memenuhi suatu kebutuhan yang dapat dirasakan pada waktu itu, yaitu mendasarkan berlakunya hukum internasional pada hukum alam. Hugo Grotius dengan karyanya yang berjudul De Jure Bellis et Pacis yang terbit pada waktu terjadinya perang 30 tahun melahirkan sistem organisasi masyarakat negara-negara yang baru di Eropa. Sebelumnya, Francisco Vitoria, seorang biarawan Dominikan yang berkebangsaan Spanyol, dalam bukunya yang berjudul Relectio de Indies yang memuat tentang hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang-orang Indian Amerika. Dalam tulisannya tersebut dinyatakan bahwa negara-negara tidak dapat bertindak sekehendak hatinya, ius inter gentes. Menurutnya tidak hanya terbatas pada dunia Kristen Eropa, melainkan meliputi seluruh umat manusia. Kemudian selanjutnya pada abad ke-18, di abad ini mulai bermunculan ahli hukum internasional. Setelah Hugo Grotius yang terbagi dalam dua aliran, yaitu aliran hukum alam dan aliran positivisme. Menurut Pufendrup, seorang ahli hukum yang berasal dari Belanda, menyatakan bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum alam yang berpangkal pada akal manusia, mengatur kehidupan manusia kapan saja dan di mana saja ia berada, hidup berorganisasi dalam negara atau tidak. Seorang ahli hukum dan filsafat kebangsaan Jerman bernama Christian Wolff mengumpulkan teori mengenai civitas maxima. Seorang guru besar hukum perdata di Oxford, Zauce, yang pandangannya lebih mementingkan praktek negara sebagai sumber hukum, sebagaimana terjerma dalam kebiasaan dan perjanjian-perjanjian. Walaupun tidak secara mutlak menolak hukum alam, pandangan berbeda dari seorang diplomat berkebangsaan Swiss yaitu Emmerich Vattel. Dia tidak dapat digolongkan ke dalam aliran hukum alam maupun aliran positifis, dan lebih dikenal elektik, yakni orang yang memilih segi-segi baik dari kedua aliran tersebut. Pandangan Emmerich Vattel banyak berpengaruh terhadap perkembangan hukum internasional.
terutama di Amerika Serikat, seperti kebiasaan dan perjanjian antar negara yang berharga sebagai sumber atau eviden hukum. Pada abad ke-18 ini, kecenderungan perkembangan di antara para ahli hukum untuk lebih menyampaikan kaidah-kaidah hukum internasional, terutama dalam bentuk kebiasaan dan traktat, dan mengurangi sedikit mungkin kedudukan hukum alam atau nalar yang sebelumnya berkembang. Jadi zaman ini adalah masa kebangkitan negara-negara baru yang kuat, baik di Eropa maupun di luar Eropa, yang ditandai dengan ekspansi peradaban Eropa ke wilayah-wilayah luar benua. Modernisasi, sarana, angkutan dunia, penemuan-penemuan baru, dan kondisi tersebut membutuhkan pengaturan dalam tindakan hubungan-hubungan internasional. Berikutnya kita masuk ke abad ke-20, di mana pada abad ke-20 ini mulai ditandai dengan berdirinya organisasi internasional. Perkembangan pada abad ini sebenarnya dipengaruhi oleh perkembangan akhir abad sebelumnya, yaitu Konferensi Perdamaian tahun 1856 dan Konferensi Jenewa tahun 1864 yang mempelopori Konferensi Perdamaian di Den Haag tahun 1899 yang membentuk perjanjian yang berlaku secara umum. Kemudian disusul Konferensi Perdamaian II pada tahun 1907. Perkembangan hukum internasional terutama di bidang hukum perang. Kedua, konferensi ini juga membentuk mahkamah arbitrase permanen. Peristiwa penting lainnya pada masa ini adalah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan Braine-l'Alleud. Liga Bangsa-Bangsa didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris 1919, tepatnya 10 Januari 1920. Liga Bangsa-Bangsa ini bertujuan untuk melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antar negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup. Selanjutnya, Braine-l'Alleud yang diadakan pada tanggal 27 Januari 1928 di Paris berisi kesepakatan untuk melarang perang sebagai suatu cara mencapai tujuan nasional. Liga Bangsa-Bangsa gagal untuk mencegah Perang Dunia Kedua, kemudian digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tanggal 26 Juni 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak atas asasi manusia, membina kerjasama internasional dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, serta menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia dan menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Baik LBB maupun PBB menambah dimensi baru pada masyarakat internasional modern yang sangat besar artinya dalam perkembangan masyarakat internasional, yaitu fenomena organisasi atau lembaga internasional yang melintasi batas-batas negara dan mempunyai wewenang dan tugas. Pasca Perang Dunia Kedua, terbentuknya PBB berpengaruh besar dalam masyarakat hukum internasional. Banyak sekali perkembangan dan kemajuan yang dicapai, seperti lahirnya negara-negara baru, ini perubahan peta politik dunia dan polarisasi masyarakat internasional. Sebelumnya kelompok negara atau bangsa-bangsa penjajah atau terjajah, kemudian perkembangan penghormatan atas hak asasi manusia baik yang terbentuk dalam deklarasi maupun konvensi. Karakteristik evolusi paling akhir dari hukum internasional adalah bahwa ahli-ahli hukum internasional modern lebih banyak menaruh perhatian kepada praktek dan keputusan-keputusan pengadilan. Tetapi dalam kaidah hukum internasional cenderung ke praktek masa lalu. Dapat dilihat pula dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang hukum laut, pada konferensi Wina tahun 1961, 1963, dan tahun 1968 sampai dengan 1969 berturut-turut itu mengatur mengenai hubungan diplomatik,
hubungan-hubungan konsulir dan traktat. Itulah sejarah perkembangan dari hukum internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, komentar, disilakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.